Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang salah satu perusahaan atau lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk nantinya diinvestasikan, dan kita akan membahas lembaga ini yaitu yang disebut dengan reksadana. Dari sisi syariah itu apa? Ini bisa dilihat dari institusi lembaga keuangannya maupun fungsinya, yaitu melakukan penjagaan atau pengelolaan uang dari para investor atau masyarakat yang relatif kecil. Nah, reksadana ini di Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang reksadana ini adalah diterjemahkan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal, ya, investor, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sebagai investor bisa langsung menginvestasikan pada lembaga keuangan, pasar modal, atau instrumen-instrumen keuangan yang lain. Tapi di sisi lain, ketika mungkin dananya terbatas, tidak sempat dan tidak memiliki pengetahuan atau pengetahuan yang terbatas tentang investasi di instrumen keuangan yang mudah untuk dicairkan, maka mereka bisa menginvestasikan dananya lewat produk yang namanya reksadana atau lembaga keuangan yang mengelola reksadana ini. Nah, mekanisme operasional reksadana syariah ini bisa dijelaskan di gambar ini, yaitu perusahaan reksadana yang di dalamnya adalah adanya manajer investasi. Ini adalah melakukan pengumpulan dana dari para pemodal atau investor untuk kemudian nanti dialokasikan kepada instrumen-instrumen keuangan yang memfasilitasi para pengguna dari dana keuangan tersebut. Akadnya yang membedakan di konvensional dengan syariah ini adalah akadnya kalau dari pemodal kepada perusahaan reksadana atau manajer investasi ini adalah akadnya yang disebut dengan wakalah. Artinya manajer investasi atau perusahaan reksadana ini adalah mewakili para investor untuk dikelola dana pemodal investornya ini untuk kemudian dialokasikan kepada penggunaan investasi, di mana nanti hasilnya akan dibagi antara pengguna investasi dengan pemodal atau investor tersebut yang difasilitasi oleh perusahaan reksadana. Yang manajer investasi ini punya kompetensi, punya pengetahuan dan informasi yang diharapkan lebih baik daripada investor secara umum. Nah, apa itu tugas manajer investasi? Tugas manajer investasi yaitu perusahaan reksadana dan di dalamnya ada manajer investasi, itu adalah yang pertama adalah mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus. Maka produk yang bisa dikelola oleh manajer investasi ini pada portofolio itu adalah yang sudah diperjanjikan di kontrak atau di prospektus, yaitu semacam penawaran tertulis lah yang secara umum digunakan sebagai sarana promosi dan penawaran kepada para calon investor. Kemudian yang kedua adalah menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana dari para calon pemegang unit penyertaan itu disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir kerja berikutnya. Artinya ini adalah tata kelola, mengelola sedemikian rupa dana dari para calon ini sehingga unit penyertaannya ini diadministrasikan, dititipkan pada yang disebut dengan bank kustodian. Bank kustodian adalah lembaga keuangan yang mengelola pencatatan, pemeliharaan dari hasil pengelolaan dana oleh manajer investasi, sehingga kekhawatiran adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajer investasi ini bisa dihindari karena pengadministrasiannya adalah secara harian.
Kemudian melakukan pengembalian dana unit penyertaan. Artinya ketika ada yang mencairkan, investor atau sahibul mal itu mencairkan dananya, maka mereka akan mendapatkan pengembalian dana dari manajer investasi ini. Kemudian tugas dari manajer investasi juga adalah memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dari produk dan lembaga reksadana tersebut dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang di sini adalah Otoritas Jasa Keuangan saat ini. Kemudian investasinya. Apa yang di reksadana ini kan mengumpulkan dana dari investor untuk kemudian dikelola untuk dialokasikan pada portofolio investasi. Nah, ini diatur setidaknya bahwa investasi yang diperbolehkan secara syariah ini ada 3 ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tersebut, yaitu yang pertama adalah jenis dan instrumen investasinya. Yang pertama yaitu hanya boleh pada instrumen keuangan syariah, hanya boleh pada produk-produk investasi keuangan syariah. Contohnya adalah investasi saham yang sudah melalui penawaran umum, artinya sudah IPO atau right issue, dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha. Kemudian penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. Jadi boleh juga mereka menghimpun dana untuk kemudian melakukan deposito pada bank umum syariah. Apa bedanya dengan kalau kita melakukan deposito sendiri? Maka ada perlakuan-perlakuan berbeda, tawaran-tawaran yang berbeda yang mungkin bagi hasilnya akan lebih besar kalau lewat reksadana ini. Kemudian surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka ini pada obligasi syariah atau pada sukuk, yang ini juga tidak boleh pada obligasi yang konvensional yang berbasis ribawi. Kemudian emitennya, emiten ini adalah penerbit efek atau penerbit surat berharga. Ya, maka emitennya ini adalah jenis usahanya penerbit efek ini harus sesuai syariah, yaitu tidak termasuk usaha yang dilarang syariah. Tidak boleh usaha-usaha ini yang perjudian atau permainan yang terlarang, perdagangan terlarang, lembaga keuangan konvensional yang ribawi, bank konvensional, lembaga pembiayaan konvensional, dan lembaga keuangan yang sifatnya ribawi. Memproduksi, mendistribusi, dan memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, bir, kemudian makanan non halal ya yang mengandung babi dan lain sebagainya, maupun barang atau jasa yang merusak moral dan menyebabkan mudarat. Juga bahwa kondisi emiten ini juga bisa dilihat pada kondisi yang tidak layak. Ketika dia masuk kondisi yang tidak layak, maka tidak boleh seorang manajer investasi dari reksadana ini investasi pada emiten yang kondisinya tidak layak, seperti struktur modalnya bergantung dari pembiayaan utang yang ribawi. Contohnya nisbah hutang terhadap modalnya itu besar sekali, 82%, utangnya 45%, modalnya 55%. Tidak boleh lebih dari 45% artinya, atau 82% di situ. Artinya tidak boleh kebanyakan utang. Kemudian manajemen bertindak melanggar prinsip usaha Islami. Ketika emiten ini manajemennya melanggar prinsip usaha Islami, melakukan kecurangan, suap, riswah, kemudian hal-hal yang sifatnya yang lain, maka dia tidak boleh manajer investasi itu. Kemudian manajer investasi ini juga dilarang untuk melakukan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Kalau instrumennya sudah sesuai syariah, pada emiten yang sudah sesuai syariah, maka transaksinya tidak boleh bertentangan dengan syariah. Yaitu transaksinya yang harus prudent, hati-hati, tidak boleh spekulasi dan goror, seperti umpamanya apa najasi. Najasi ini melakukan penawaran palsu. Ya, atau kalau di pasar modal ya seolah-olah mau beli atau seolah-olah mau jual padahal tidak begitu. Atau buy al-ma'dum, penjualan atas barang yang belum dimiliki atau disebut short selling. Pinjam saham atau pinjam instrumen tertentu kemudian dijual karena dia tahu akan turun. Ini kemudian dipinjam nanti dikembalikan lagi gitu ya. Tapi kalau akhirnya barangnya naik itu akan justru rugi. Kemudian insider trading juga tidak boleh, umpamanya ini adalah memakai orang dalam, informasi dari orang dalam curang untuk mendapatkan keuntungan karena tindakan-tindakan korporasi yang sudah diketahui ya.
Contohnya juga umpamanya menyebarkan informasi yang menyesatkan, berita-berita rumor-rumor di pasar modal yang ini berpengaruh terhadap harga atau nilai dari efek-efek tersebut atau surat-surat berharga tersebut. Kemudian di Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang reksadana ini juga diatur mengenai penentuan dan pembagian hasil investasi. Contohnya adalah tentang pembagian hasil investasi, yaitu hasil investasi yang diterima dalam harta bersama pemilik modal dalam reksadana syariah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Artinya nilai uangnya itu berapa, maka hasilnya juga akan dibagi berdasarkan persentase nilai uang dibandingkan total aset dana kelolaan secara umum. Kemudian ini sebagai institusi atau pengelola dana syariah, maka harus dipisahkan antara mana yang hasil yang halal dengan hasil yang non halal atau hasil yang haram. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur yang non halal atau yang haram, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal, umpamanya pendapatan dari bunga bank konvensional, umpamanya, atau hal dari sumber-sumber yang lain dari pendapatan yang diyakini halal saja, sehingga ada istilahnya tafrikul halal minal haram. Kemudian ketentuan mengenai penghasilan investasi yang bisa didapatkan umpamanya adalah penghasilan investasi yang dari saham. Umpamanya saham memberikan dividen, yaitu dividen adalah bagi hasil dari keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan oleh emiten atau penerbit efek atau dalam hal ini penerbit saham. Bagi yang dibagikan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham, ya, cash dividend maupun stock dividend. Stock dividend adalah yang dividen dalam bentuk saham. Kalau cash dividend adalah bentuk tunai. Kemudian right itu adalah hak untuk memesan efek terlebih dahulu, ya, right issue biasanya yang diberikan oleh emiten, karena ini juga bisa dijual atau menghasilkan keuntungan juga dari situ. Atau dari capital gain, yaitu merupakan keuntungan karena yang diperoleh dari selisih antara harga jual dengan harga beli saham di pasar modal. Umpamanya beli sahamnya 1.000, kemudian harganya naik di harga 1.500 dijual, maka ada keuntungan sebesar Rp500 per lembar saham situ. Nah, ini juga itu yang disebut dengan capital gain. Kemudian dari obligasi yang sesuai dengan syariah ya, berarti ini sukuk, ya, obligasi syariah adalah sukuk, dan di sukuk ini ada sukuk mudharabah, yaitu sukuk mudharabah adalah sukuk bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dari laba emiten. Kemudian juga bisa kalau ini reksadana dari pasar uang, SBPU, surat berharga dari pasar uang yang sesuai dengan syariah, seperti dapat berupa bagi hasil yang diterima dari iswal atau juga dari deposito yang dialokasikan pada bank umum syariah tadi. Kemudian mekanisme untuk penentuan dan pembagian hasil investasi. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian, dan setidak-tidaknya tiap 3 bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal sebagai investornya atau nasabahnya, dan kepada juga Dewan Syariah Nasional yang membawai dewan-dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan. Kemudian tadi hasil non halal dialokasikan kemana? Kalau tidak boleh dicatatkan dan diakui atau dibagikan, maka hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan. Demikian, semoga bermanfaat mengenai pembahasan reksadana syariah ini. Anda juga bisa melihat tentang produk-produk lembaga, tentang pembahasan lain, produk-produk atau bank dan lembaga keuangan secara umum, dan lembaga keuangan syariah yang lain atau bahasan manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, dan komentar kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat sehingga menambah pengetahuan tentang dalam dunia bisnis, B, dan menambah ilmu pengetahuan, I, ilmu, dan menambah nilai tambah ziyadah bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.